Jadi lu pada akhirnya ngalamin kayak bullying waktu itu? bisa jadi bisa jadi bullying ya. Gue ngomong di depan umum, di depan menteri, bahkan depan presiden, wapres, di UN. Emang gue kepikiran, seperti itu nggak ada kepikiran. Jadi kita memang harus terbentur dulu baru bisa terbentuk. Aku tuh punya mantra nggak tuh mantra gitu. Kalau misalnya usahamu 100%, doamu tuh harus 101%. Cari kampus iya, cari beasiswa iya gitu kan. Artinya orang-orang yang lulusan luar negeri ini dengan beasiswa itu orang-orang pilihan. Generasi muda itu jangan apatis gitu. Jadi kita harus benar-benar melek politik. Kalau perempuan punya akses lebih, terus dia bisa tahu, bisa mengaktualisasikan dirinya, terus bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih dalam organisasi atau suatu aktivitas yang ada di dalamnya. Itu why not kalau kita bisa menjadi pemimpin. Di Studio Melangkah ini udah ada teman gue, dulu kita ketemuan di UK dan akhirnya gue ngeliat pencapaian dia ya setelah pulang dari UK, kayak di Instagram aktif berbagai macam organisasi, mulai dari ketua IPNU Indonesia, terus habis itu juga sebagai coach chairman Y20, banyak banget lah ini prestasi-prestasinya gitu ya. Jadi kita langsung aja, gue pengen belajar nih, ngajak teman-teman Melangkah juga buat belajar sama teman gue yang satu ini. Nurul, apa kabar? Baik. Oke, it's been a while ya. Kita kayaknya nggak tahu deh kapan ya ketemu ya. Kita waktu itu hangout di daerah Jakarta juga bareng teman-teman dari UK juga. Iya. Itu kayaknya kita harus hangout lagi ya. Harus deh kayaknya ya. Habis ini Iya. kita bakal keren ya. Oke, Nurul, thank you banget ya udah datang di Studio Melangkah, udah meluangkan waktu buat kita ngobrol-ngobrol. Jadi gue pengen ngelihat apa ya, belajar nih bareng sama Nurul gitu kan, aktif di berbagai organisasi, sebagai speaker dan sebagainya. Jadi gue pengen tahu sih kayak orang-orang yang sukses gitu ya, kayak Nurul juga nih gitu ya sekarang di bidangnya. Amin. Gue pengen tahu kayak ngelihat perjalanannya gitu, kayak from the start gitu, kayak kamu di poin apa sih waktu itu dan sampai akhirnya ke titik ini. Oh iya. Wow, sebenarnya panjang kali lebar ya perjalanan itu tuh. Untuk mencapai di titik yang sekarang ini, itu tentu harusnya titik sekarang ini jauh-jauh lebih baik ya dari titik-titik yang dulu waktu memulai. Gitu. Waktu itu aku mengawali di pesantren. Oh, sebagai santri ya? Santri. Aku besar di suatu dusun. Iya. Dusun itu di bawah desa. Jadi ada desa, ada dusun. Jadi tempat gue tuh paling terpencil lah. Jadi dusun gue itu kalau misalnya mau keluar, mau ke pasar itu harus nyebrang Bengawan Solo pakai perahu. Gitu. Jadi kalau misalnya gue mau ke pasar mau beli apa, itu harus nyebrang pakai perahu yang ada perahu kayu. Dan itu di situ bisa muat motor, bisa muat orang, barang-barang dan lain-lain gitu. Itu masa-masa kecil gue habisin di satu dusun kecil namanya Dusun Sukorejo. Itu di kota di Lamongan. Di Lamongan, dan gue berproses di situ. Terus maksudnya gini, dulu tuh gue tipikal orang yang sangat pendiam, malu, terus nggak berani memulai, nggak berani bertanya, nggak berani ngomong sama orang asing gitu. Itu karena mungkin psikologi gue terbentuk karena gue mungkin dari suatu dusun yang kecil yang itu kayak di suatu dusun di Lamongan yang mungkin nggak semua orang tahu itu. Tapi gue kayak hampir nggak percaya gitu, kayak Nurul dulu orangnya bener-bener pendiam dan sebagainya gitu ya, reserve terus introvert dan sebagainya. Introvert dan banget. Sekarang lo ngomong di depan banyak orang, nggak cuma di Indonesia doang lo kayak terbang ke luar negeri, lo ngomong di depan banyak orang. Nah iya, itulah proses panjangnya akhirnya bisa membentuk sampai saat ini. Karena gue merasa gue dari dusun, jadi gue harus menjadi sesuatu.
Oke. gitu. Jadi waktu itu gue habis sekolah dasar, waktu itu bukan sekolah dasar tapi gue sekolah di madrasah ibtidaiyah gitu. Hmm. Madrasah ibtidaiyah itu kayak sekolah dasar gitu. Itu pun di kampung gue tadi yang kecil Oke. tadi gitu. Nah setelah itu akhirnya ya gue melanjutkan pendidikan, terus gue pesantren di Lamongan juga, dan tetap lagi-lagi waktu di pesantren pun gue masih di tipikal orang yang nggak berani, masih malu, masih introvert, itu masih banget. Bahkan untuk bertanya di kelas aja gue nggak berani gitu, kayak gue malu, nggak berani, gue kayak aduh, kayak pokoknya Kenapa gitu? banyak Kenapa? burden, banyak karena itu tadi, karena apa, karena mungkin nggak dilatih ya gitu. Aku Mmm. nggak melatih diri waktu itu. Jadi kayak di zona nyaman aja, ya udah aku sekolah, ngaji, kalau di pesantren ngaji ya, ngaji, terus ya akhirnya gitu-gitu aja gitu. Nah ketika mau lulus aliyah, waktu itu madrasah aliyah. Mmm. Madrasah aliyah tuh kayak SMA ya, Oke. gitu, itu di pesantren. Bahkan dulu gue nggak terlibat dalam kepengurusan di sekolahan. Mhm. Kan orang kalau misal ditanya berprosesnya mungkin dari OSIS di sekolah. Gue nggak masuk OSIS, gue nggak dipilih jadi pengurus OSIS bahkan. Karena seintrovert itu gue sih, kayak gue gue nggak berani ketemu orang. Gue ketemu orang baru tuh kayak takut gitu, Oke. takut karena insecure gitu. Insecure yang aduh, pokoknya dulu itu gue nggak tahu kalau misalnya gue tetap seperti itu, gue nggak tahu sekarang akan bagaimana gitu. Jadi akhirnya SMA selesai, aliyah selesai, dan itu bermula keberanian diri untuk mengekspresikan, untuk berani sama stranger, ya entah stranger, orang asing dan lain-lain, muncul ketika gue daftar di kampus gitu. Mmm, mhm Waktu itu mhm. dulu gue daftar di beberapa kampus yang ini kayaknya udah muncul nih, gue kayak kalau gue di Lamongan aja kayaknya gue nggak mungkin gue nggak bisa berkembang Oke. gitu. Mungkin maksudnya gue nggak bisa ketemu banyak orang, gue gini-gini gitu. Akhirnya gue milih Akhirnya melangkah keluar melangkah dari Lamongan? keluar dari Lamongan. Mhm. Iya, akhirnya how to start yaitu melangkah keluar dari rumah, dari zona nyaman gue gitu. Akhirnya gue daftar di kampus di Jakarta. Gue juga daftar di waktu itu ada di Malang, Surabaya, pokoknya di kota-kota besar lah gitu. Nah, akhirnya gue memilih di Jakarta gitu, Mmm. dan itu semuanya dimulai dari aktivitas di Jakarta, jadi mahasiswa S1 itu. Walaupun awal-awal mungkin gue masih kayak ada masa-masa transisi ya gitu, kayak kita pindah dari pesantren yang itu di daerah daerah ya Kota kecil gitu kota ya? kecil Heeh. gitu, terus gue pindah ke Jakarta, which is itu pasti culture shock banget ya gitu, dengan Mhm. keadaan metropolitan yang besar, kemudian bertemu dengan banyak orang yang sudah kalau misalnya psikologi orang Jakarta itu kan ya dia berani, dia Mmm. terbiasa dengan hal-hal yang di perkotaan dan lain-lain. Nah itu Mmm. gue memulainya juga waktu semester-semester awal itu masih kayak yang malu, terus kayak again nggak berani bertanya di kelas bahkan gue Oh gitu. iya? Iya, kayak kuliah tuh gue masih kayak semester awal itu masih kayak ya kayak gitu-gitu. Akhirnya ada satu apa ada satu momen gitu yang akhirnya gue nggak punya teman bahkan di kampus, Nggak punya temen, nggak punya meaning kayak mereka eh ngejauh atau gimana? bisa jadi mereka ngejauh Karena? karena eh penampilan gue tuh dulu kampung banget gitu. Oh. Iya, dan itu lagi, gue malu untuk ngobrol, gue malu untuk berekspresi gitu. Jadi mungkin mereka juga kayak, "Ah, nggak asik nih anak ini," nah gitu, kayak Mmm. kayak mungkin psikologinya seperti itu ya, gitu. Yang Jadi lu pada akhirnya ngalamin kayak bullying waktu itu? bisa jadi Mmm. bisa jadi bullying ya, karena aku benar-benar kayak karena waktu kuliah itu kan di kampus itu ada yang circle-circle gitu, dulu tuh ada namanya geng-geng, Ngegeng ya? ngegeng, Mhm. ngegeng nggak tuh gitu. Kalau di pesantren kan aku di pondok perempuan gitu, jadi semuanya perempuan semuanya, dan mungkin masih agak nyaman gitu. Nah ini kan udah di kampus itu udah campur kan, maksudnya dari berbagai orang, dari berbagai macam, dari
Indonesia, bahkan ada luar negeri juga yang kuliah di kampus gue waktu itu di UIN Jakarta. Itu berbeda-beda gitu. Nah itu sempat gue nggak punya teman. Gue S1 itu punya teman cuma 2, 3 sama gue gitu. Jadi kita kan runtun orang 3 gitu, kemana-mana orang 3 gitu. Kalau misalnya kalau teman gue 2 salah satunya 2 nggak masuk, ya gue sendirian gitu. Gue nggak punya teman, literally gue nggak punya teman gitu. Karena gue se-introvert itu, gue nggak pandai bergaul saat itu gitu. Karena masih muncul insecure gitu dalam diri, insecure kan gue dari desa, ya gue dari kampung gitu kan, gue dari ya gitu-gitulah waktu itu. Nah akhirnya karena gue nggak punya teman itu, dan gue melakukan sesuatu pun kayak gue gak punya teman gitu. Akhirnya gue cari apa sih yang bisa agar gue bisa dinotis gitu. Karena kalau misalnya gue kayak gini-gini aja, ya gue gak bakal dinotis orang gitu. Bahkan mungkin dosen pun gue gak akan kenal gitu sama dosen. Akhirnya waktu itu gue jadi lulusan tercepat di prodi gue. Wow. Kayak gue membuktikan kayak harus ada yang gue buktiin nih gitu. Akhirnya gue jadi lulusan tercepat saat itu di prodi gue. Terus ini orang-orang baru notice gue gitu, ini siapa yang lulus duluan ya ini. Oh ini Nurul, ini lulus yang duluan ya gitu. Yang gak kelihatan akhirnya oh Nurul siapa ya? Iya akhirnya tuh orang bertanya-tanya kan, orang bertanya Nurul ini yang mana gitu, kayak oh yang ini gitu ya akhirnya setelah dinotis itu terus kayak kepercayaan diri tuh muncul gitu ya. Terus akhirnya aku ikut ya sebelumnya aku juga ikut organisasi juga gitu. Semakin ingin mengaktualisasikan diri ya, ingin memvalidasi diri sendiri aja sih sebetulnya, kayak gue tuh bisa sejauh mana sih. Dan yang paling banyak ngebantu gue untuk bisa berani melangkah, nah itu melalui organisasi. Gitu. Gue join organisasi, gue join komunitas. Waktu di kampus gue join UKM bahasa. Gue join organisasi dalam kampus, organisasi luar kampus juga gitu. Karena itu tadi gue akhirnya muncul kayak gue pengen punya teman lah, gue harus mendobrak insecurity gue ini gitu. Jadi setelah itu akhirnya prosesnya gue selesai kuliah, akhirnya gue berpikiran untuk kok aku pengen kuliah ke luar negeri ya gitu. Sebenarnya kuliah ke luar negeri tuh pengennya udah dari zaman-zaman santri gitu, karena emang aku suka bahasa Inggris aja waktu itu. Jadi pas kuliah S1 selesai, aku daftar beasiswa dan alhamdulillah keterima gitu sampai ke Inggris. Bareng-bareng kita berangkat ke Inggris. Terus ya udah kuliah di situ selesai, itu aku udah stabil gitu. Itu aku udah mulai berani berani ngomong, udah mulai berani nyapa orang, udah berani ngobrol sama orang baru gitu. Jadi itu melewati fase-fase yang panjang banget. Dan yang paling berjasa adalah suatu organisasi yang aku ikutin, which is waktu itu IPPNU ya. IPPNU itu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Di situ membernya perempuan semuanya. Jadi pertama aku ngerasa nyaman di situ, terus aku merasa aman aja, safe aja, dan aku berani ngungkapin berpendapat, berekspresi. Nah itu akhirnya nge-trigger diri aku buat bisa lebih berani. Dan akhirnya kebiasaan terbawa sampai selesai kuliah, sampai akhirnya gue berani melangkah ke sampai Inggris kuliah, dapat beasiswa. Dan setelah itu akhirnya keberanian yang lain tuh muncul. Nah gitu. Tapi sebelum kita ngobrol soal tadi ya, ke UK dan sebagainya, tadi kan lo bilang kalau misalnya lo bakal nanya ke dosen aja nggak berani. Tapi gimana lo kayak memulai awalnya lo gue harus ikut organisasi. It means kayak lo harus adaptasi di lingkungan yang baru. Nah itu gimana cara lo buat kayak punya kekuatan itu gitu loh. Kekuatan. karena gue relate banget sih sama cerita lo gitu kan. Gue dulu juga orangnya juga penakut, orangnya pemalu juga gitu kan waktu SD, dan akhirnya gue sempat kena bully juga gitu. Dan dan bahkan gue
kan udah tahu ya teman-teman gue pendiam sama sekali. Bahkan gue kayak ke koperasi mau beli badge SD yang baru itu aja gue kayak mikirnya berkali-kali. Kayak ntar gue pernah nanya itu ke orang tua gue gitu kayak ntar kayak ngomongnya apa ya gitu, ngomong ke gurunya apa ya, itu sampai kayak gitu. Benar. Kayak apa ya, itu kayak ya itu kalau diinget-inget kayak pengen nangis aja. Iya lagi. Ya kok bisa ya gitu. Dulu kayak gitu kita ya. Iya, dan bahkan kayak dulu juga sempat gue tuh waktu SD waktu mau perpisahan juga itu kayak gue kan pendiam, pemalu dan sebagainya. Kan nggak mungkin dong kalau gue jadi MC, ya nggak sih? Gue nggak mikirin. Nggak bakal dinotis orang juga ya. Nggak bakal dinotis orang juga. Dia malu gitu ya. Tapi ternyata waktu itu teman-teman di kelas gue itu milih gue jadi MC. Bukan karena gue bisa jadi MC, tapi karena pengen dipermalukan. Jahat ya teman lo. Gue ngerasanya gitu sih ya, nggak tahu ya temen gue, nggak tahu kayak gue ya ngerasa gitu sih kayak gue. Oke. Ya ngerasa gitulah. Tapi akhirnya gue nggak nolak sih waktu itu. Tapi akhirnya gue menunjukkan kalau gue I accept your challenge. Gitu. Akhirnya ternyata bisa. Gitu sih. Jadi kalau itu kalau gue kayak berusaha kayak whatever kayak misalnya orang mau ngomong apa, gue bakal tunjukin. Ada sedikit kayak ada sedikit kayak balas dendam sih. Pembuktian ya, bukan balas pembuktian lah ya. Tapi semakin kesini ya itu nggak gue ini sih, bukan karena gue balas dendam atau apa, tapi karena ya memang gue pengen itu seperti itu kan. Iya, pengen gitu. menunjukkan aktualisasi diri. Gitu. Betul. Nah kalau dari Nurul gimana? Iya, ya itu pada saat momen gue nggak punya temen, gitu. Gue tuh tipikal orang yang ketika misalnya gue ada masalah, misalnya gue menghadapi satu masalah, itu gue diem, gue kayak cari tempat menyendiri, gue diem, gue kayak berpikir nih, gue punya problem ini solusinya apa, itu gue list solusi. Oke, problem gue nggak berani ngomong. Terus problem gue nggak punya teman. Terus ada lagi problem gue nggak berani berbicara dengan orang asing dan lain-lain. Nah ini solusinya apa ya yang muncul dalam pikiran gue saat itu? Kayaknya gue harus ikut komunitas deh. Gitu. Nah dari situlah gue cari tuh komunitas organisasi yang sekiranya membuat gue nyaman, yang bisa gue ini berkembang kayak gitu. Nah akhirnya gue berpikir gue besok harus cari organisasi yang bisa bikin diri gue berkembang, nyaman, bisa berekspresi dan lain-lain. Nah nemulah gue itu organisasi Ikatan Pelajar Putri NU saat itu di kota Tangerang Selatan. Itu gue ketemu sampai akhirnya gue aktif di situ, gue sampai bisa berekspresi lebih banyak lagi di situ. Nah itulah titik munculnya dari situ. Gue nggak punya temen, gue butuh temen, gue ya cuma itu aja sebetulnya. Akhirnya bisa berkembang sampai akhirnya ya udah gue ikut organisasi karena di situ ada banyak orang dan gue cari organisasi yang aman, yang nyaman buat gue tentunya. Waktu itu IPPNU itu membernya perempuan semuanya, jadi gue merasa aman dan nyaman untuk berekspresi. Itu akhirnya gue sampai bisa jadi sekretaris di situ waktu itu. Terus sampai bisa jadi naik jadi pimpinan di wilayah sampai pimpinan pusat gitu. Jadi itu benar-benar aku tuh konsisten di situ, istiqomah lah istilahnya. Iya, dari situlah akhirnya nge-trigger semua keberanian, semua potensi diri tuh keluar gitu. Aku saya sungguh berterima kasih sama IPPNU ya bisa membentuk aku sampai hari ini gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ada sesuatu trigger itu kayak ya akan ada di zona itu aja gitu. Jadi ini juga bisa jadi tips buat teman-teman kalau misalnya kita dirundung suatu masalah, coba ada baiknya kita berpikir dulu nih cari potensial solution yang bisa kita pick gitu, mana solusi mana gitu. Aku terbiasa berpikir seperti itu gitu. Jadi kalau ada suatu saat problem pasti aku list solusinya gitu. Yang ini yang paling
apa yang paling mendekati solusi apa nih yang paling gue bisa achieve, yang bisa gue apa ya coba Coba. gitu. Itu dan aku tuh suka journaling. Oke, Itu journaling. penting Tapi banget. iya, Iya. mungkin buat orang-orang introvert gitu ya. Iya, Kayak bener journaling introvert. tuh waktu SD Sampai aku juga sekarang. journaling tuh waktu SD aku kayak dikasih Iya kan? buku diary gitu loh. Jadi buat Diary, kayak exactly, nulisin apa betul. namanya kayak hari ini Yes, ngapain itu gitu-gitu, apa yang mengekspresikan dirasain. diri. Iya, iya. Mm-mm. Itu penting banget Ya sih. kita alumni introvert ya. Alumni ya. Iya, iya, iya. Iya benar, kayak gue juga Ke nggak, bawah. gue juga nggak bakal kepikiran dulu waktu gue Ya masih kan? SD, waktu kecil kayak gue ngomong di depan kamera No, sama sekali nggak aduh, bisa gitu. nggak ada kepikiran. gue ngomong depan umum, di depan apa? Ya depan menteri, bahkan depan presiden, wapres, depan di UN. Wow. Gue kepikiran seperti itu, nggak ada kepikiran. Iya, 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 iya. Maksudnya proses yang akhirnya membuat membuat kita sampai saat ini. Jadi kita memang harus terbentur dulu baru bisa terbentuk. Iya. Ini benar-benar goals banget ya. Terbentur dulu baru bisa terbentuk. Benar-benar. Iya, benar kan, dari benturan-benturan, dari bullying, dari nggak punya teman, dari ya bahkan dulu aku diremehin gitu. Yang paling itu diremehin sih kayak. Kalau diremehin tuh kayak ya karena dari kampung itu tadi kan. Yang akhirnya orang pada nggak mau berteman, bahkan gue kalau di kelas presentasi gue nggak berani nanya gitu. Iya. Terus sekarang gue jadi ngepresent beberapa hal di depan banyak publik gitu, kayak kalau misalnya flashback itu kayak oh ya ternyata gue dulu pernah berada di titik yang seperti itu gitu. Amazing sih. Jadi kayak first step itu penting banget First ya. step penting banget, penting. Dan emang harus dibenturin dulu sih kayaknya. Benturin dulu baru bisa terbentuk. Yeah. Wah, itu kata-katanya benar-benar mutiara, kata-kata powerful ya. Powerful banget. Benar. Oke. Terus akhirnya lo kan di IPNU, akhirnya lo bisa jadi ya IPPNU ya. Yes. Itu lo bisa jadi ketua umum IPPNU gitu. Yes. Itu gimana ceritanya waktu itu? Oke, sebetulnya karena gue udah lama berproses di IPPNU tadi dari semenjak kuliah S1. Sebetulnya dari SMA gue udah join gitu, karena ini organisasi anak SMA dan anak kuliahan semester awal gitu. Gue udah join, terus akhirnya menjadi ketua umum itu ya setelah melalui berbagai hal yang tadi gue ceritain, sampai akhirnya gue bisa berangkat ke Inggris, gue kuliah, terus balik ke Indonesia, kebetulan pas momentum pemilihan ketua umum gitu. Nah waktu itu gue mau maju karena aku merasa karena IPPNU ini sudah membentuk aku sampai hari ini, jadi aku mau membentuk diriku yang lain di IPPNU gitu. Jadi itu yang memotivasi gue ingin maju sebagai ketua umum gitu. Jadi setidaknya energi positif gue bisa bisa diberikan kepada anggota-anggota IPPNU yang lain untuk bisa berani melangkah lebih jauh gitu. Dari situ akhirnya ya itu sebetulnya takdir ya. Takdir terpilih menjadi ketua umum, kan prosesnya kan panjang banget, harus dipilih dari seluruh Indonesia gitu. Iya, jadi, lo tapi ngelakuin kampanye juga gitu kayak untuk pasti ada kampanye juga karena kan kita vote di pemilihan kan. Pemilihan kan. Wow. Iya, itu akhirnya takdir menjadikan ketua umum, dan ya banyak hal yang dilalui dan banyak hal yang sudah gue lakuin juga di PPNU sampai sekarang udah besar juga ya. Aku sangat bersyukur juga sih bisa diteruskan dengan sekarang anggota-anggota baru dan selanjutnya gitu. Oke, jadi lo akhirnya ngelakuin ini ya. Dapat voter banyak berapa waktu itu? Kayak lupa gue. Kan yang memilih itu kota, kabupaten, dan provinsi. Gitu. Itu berapa ya? Lupa, pokoknya menang lah. Wow. Amazing. Oke. Dan akhirnya lo dari tahun 2018 kan aku balik dari UK itu Desember pemilihan.
gitu. Masuk 2019 berarti langsung action jadi Action ketua ini ya, umum ya. ketua umum ya. Itu sampai dengan tahun 2022 karena waktu itu Covid juga. Oh iya. Sempet diterpa Covid ya, kayak ya udahlah ya kita Jadi lanjut ya. jalankan aja semua. I see. Gitu. Oke. Terus waktu itu lo jadi ketua di IPPNU. Yes. Apa nih kayak apa Nah, namanya strategi heeh. yang lo pengen ini ya Mm-mm. buat berarti untuk pelajar gitu Untuk ya, pelajar, generasi muda gitu. generasi muda, generasi Z dan generasi millennials Oke. gitu. Ya aku sebetulnya ingin apa ya, ingin mengajak lebih banyak anak-anak muda, Gen Z dan Gen millennials, especially for Gen Z ya, karena memang fokus di PPNU itu anak-anak Gen Z itu lebih bisa berani untuk melangkah, berani speak up, berani mengaktualisasikan dirinya gitu. Jadi aku spread energi positif itu sampai ke pelosok-pelosok negeri di Indonesia gitu, karena memang cabang dari IPPNU itu banyak, setiap kota, kabupaten, desa, bahkan sampai dusun itu ada gitu. Aku ingin menyebarkan energi positif itu, bahwasanya kita sebagai perempuan, terus sebagai anak muda yang mungkin tidak semuanya berasal dari kota gitu kan, ada yang dari desa, dari dusun, bahkan itu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya, apapun cita-cita itu. Pokoknya ini berdasar pengalaman berdasarkan pribadi pengalaman juga pribadi gitu ya. makanya kalau aku turun ke wilayah-wilayah itu aku selalu ceritakan aku berproses dari sini, jadi semuanya bisa menggapai mimpinya dengan usaha yang keras juga gitu. Nah aku tuh punya mantra nggak tuh mantra gitu, kalau misalnya usahamu 100%, doamu tuh harus 101%. Oh, Iya benar kan. doa. Ya karena kita doa itu melobi yang maha kuasa untuk mewujudkan apa yang kita inginkan gitu. Kita udah berusaha sekeras mungkin, doanya harus lebih sekeras-kerasnya. Itu yang aku terapkan sampai saat ini gitu. Kalau misalnya aku pengen sesuatu ya aku berusaha, tapi doaku harus lebih kenceng gitu. Doaku harus lebih keras lagi. Itu yang aku gaungkan terus ke anak-anak di cabang, di wilayah dan lain saat itu gitu. Bahkan sampai saat ini karena aku sering ngisi di beberapa seminar untuk youth development dan lain-lain sebagainya, aku juga selalu katakan itu karena doa, kekuatan doa itu luar biasa lah gitu. Yang penting kan kita sudah berusaha. Kalaupun nanti misalnya cita-cita kita tidak susah untuk digapai, tapi at least kita mencapai, kita kayak mendekati mencapai itu gitu. Ada usaha itu ada hikmah yang kita bisa ambil gitu. Kita udah berusaha, jadi pasti ada jalan lain gitu. Itu yang selalu aku yakini sih. Itu jadi mantra. Wow, jadi mantra itu doa ya, doa. Ya benar. Tapi gimana waktu itu ada pengalaman tersendiri nggak akhirnya Nurul mikir bahwa doa itu benar-benar powerful gitu? Iya powerful. Ini waktu aku mempersiapkan kuliah di Inggris, bahasa Inggrisku tuh pas-pasan. So kita kalau kuliah ke UK itu kan, iya kita tahu lah kita harus mempersiapkan IELTS. Yes. Dan itu minimal tuh 6,5 kan ya. Dan untuk mencapai 6,5 kan itu prosesnya panjang banget. Ada reading, listening, ada speaking, ada writing, dan itu harus semuanya lulus gitu. Nah aku waktu itu sudah kursus di berbagai macam tempat, itu udah aku jalani semuanya, bahkan aku sampai Bali waktu itu 6 bulan kursus khusus IELTS gitu, karena gue ngerasa bahasa Inggris gue pas-pasan gitu. Gue cuma suka aja sama bahasa Inggris itu, tapi untuk IEP kayak kita, IEP English for Academic Purposes itu kan harus bener-bener kayak kita nulis esai, kita nulis macam-macam, itu kan harus bener-bener perfect gitu. Nah itu aku akhirnya aku ambil IELTS tuh gagal 3 kali. Yang ketiga baru lolos itu, baru akhirnya dapat. Aku akhirnya kayak berserah gitu, aku berdoa aja, aku udah berusaha sekuat mungkin, pada akhirnya jadi beasiswa aku, kalau kita dapat beasiswa kan ada tenggat waktu buat ngumpulin ini ya, tenggat waktu LOE dan sebagainya. Nah itu
sebetulnya gue dapet LOE udah, Mm-mm. tapi masih conditional letter Oke. karena IELTS-nya belum sampai. Iya. Oke. Itu ada beberapa kampus gue di UK waktu itu, ada di waktu itu di Manchester, Glasgow, sama Leicester gitu. Nah kebetulan di Manchester itu 7, Glasgow 7, Leicester 6,5. Dan gue udah ngetek IELTS itu 2 kali itu udah gagal. Itu berarti September itu udah masuk kuliah, sedangkan gue Januari masih gue masih struggling di IELTS. Oke. Gitu, bayangin. Nah itu akhirnya gue pasrah banget di percobaan yang ketiga ini, gue serahkan semuanya pada yang kuasa gitu ya. Terus akhirnya dapat 6,5 lah gue. Gitu akhirnya dapat, ya udah gue beli Leicester yang 6,5. Akhirnya itu masih kekuatan, itu gue percaya kekuatan doa. Gitu dari situ itu gue yakin banget. Gue ada cerita juga nih. Ada cerita. Baik. Jadi benar banget waktu dulu persiapan ke UK gitu. Betul. Kan ya. Waktu itu kita berangkat 2017 gitu. Yes, 2017. Nah, waktu itu sebenarnya gue juga beberapa kali tuh nyoba IELTS-nya gitu. Nah, Cardiff itu mintanya 7 kan? Yes. Gue tahu, makanya gue nggak afford di situ. Cardiff itu 7 mintanya. Ini jujur gue belum pernah cerita ke mana-mana, tapi gue cerita di sini. Iya. Jadi ceritanya itu adalah gue pengen Cardiff. Waktu itu gue pengen ambil bisnis gitu ya, yang masih ada medianya. Bisnis MBA media management. MBA kan tinggi banget cuy, 7 lah ya. Iya, mintanya 7. Masing-masing bandnya nggak boleh di bawah 6,5. Nggak boleh di bawah 6. Aduh, oke. Terus. Nah, lalu gue sudah ada waktu itu. Nah, waktu itu gue akhirnya sampai ke Bali buat tes IELTS karena jadwal di Surabaya itu habis. Di ELF. Iya, benar. Gue kursus di situ 6 bulan. Gue ambil kursus di situ 6 bulan cuy. Di Bali. Udah jadi orang Bali gue. Wah, luar biasa ya. Terus akhirnya gue tuh udah pasrah aja sebenarnya, udah ada yang lead sebenarnya. Oke. Nah itu kan dia 6,5 kan. Tapi gue pengen Cardiff nih. Gitu. Baik. Iya. Gue tuh akhirnya ya udah gue berdoa banget. Itu bulan puasa. Iya. Oke. Bulan puasa, benar. Berdoa dan akhirnya gue cobalah usaha gitu kan. Karena doa aja tanpa usaha kan nggak bisa dong. Berarti ini take yang terakhir ya. Bener. Itu kayak ini kayak seminggu besok kan kayak harus gue ini datanya harus ngumpulin. Iya bener. Kalau enggak bisa ini. Iya gitu. Kalau enggak paling di Leeds kan. Iya. Kalau enggak ke Leeds gitu kan. Nah terus akhirnya gue tuh approach program director Cardiff. Gue kirim email, gue kayak bener-bener pasrah aja gitu. Nanti tulis lah ya, ini berhasil atau enggak. Gue kirim email, gue jelasin kalau gue dapet beasiswa Chevening, gue gini, gue pengen Cardiff, tapi gue nggak ada waktu lagi buat tes IELTS untuk dapetin 7,0. Terus udah pasrah banget. Oke, itu puasa gak ada jawaban. Terus baru setelah itu gue inget banget waktu Idul Fitri. Yes. Gue dapet email kalau dia accept ini dengan skor tadi. Skor 6.5. Ini kayak jarang banget kan ada ya, benar. Yang seperti itu gitu. Iya, itu the power of doa. Emang kayak terakhir kalau misalnya kita udah berusaha semaksimal mungkin, ya kita berpasrah dong, Oke, apapun yang terjadi, ya itu yang terbaik pastinya. Iya. Gitu. Harusnya kayak kalau enggak ya let it go lah ya. Ya udah, itu ilmu pasrah, ilmu ikhlas. Itu harus diterapkan di berbagai macam lini kehidupan ya. Gitu, agar kita bisa lebih waras dalam menghadapi apapun yang terjadi gitu kan. Wow, nice. Jadi ya itu kayak perjalanan kita emang relate banget ya. Emang relate banget. Aduh, luar biasa loh. Oke. Persiapan itu emang. Iya, persiapan beasiswa itu memang ini ya gitu ya. Oke. Nah, terus kemarin dapat dari Kementerian Agama gitu ya, betul, beasiswanya. Waktu itu gimana sih proses kayak seleksinya dan sebagainya? Sebetulnya kayak ya sama kayak LPDP, kayak Chevening, kayak beberapa beasiswa lain gitu. Ya ada seleksi administrasi, ada seleksi tulis, wawancara dan lain-lain ya. Itu pun aku juga mengandalkan doa ya. Karena aku sadar bahasa Inggrisku pas-pasan banget gitu, dan saat itu ya aku bermodalkan conditional letter itu tadi. Belum unconditional. Jadi kan ada conditional, ada unconditional letter. Kalau unconditional letter tuh udah pasti kita diterima di kampus kan. Tapi kalau conditional letter itu kan ada syarat-syarat yang harus
tempuh dulu, harus dilengkapi sebelum akhirnya kita diterima di kampus gitu. Jadi kalau misalkan kita kuliah ke luar negeri itu emang benar-benar nggak main-main ya. Gitu. Tapi hasilnya juga nggak main-main. Kalau nggak diterima ya nggak diterima gitu kan. Jadi double effort, cari kampus iya, cari beasiswa iya gitu kan. Artinya orang-orang yang lulusan luar negeri ini dengan beasiswa itu orang-orang pilihan ya sih. Gitu. Jadi gue ikut seleksi saat itu di 2016 ikut seleksi beasiswa di Kemenak, namanya itu Mora Scholarship. Yang itu di situ mahasiswa S2 sama S3 yang dapat beasiswa. Jadi aku jadi salah satu awardee dari Mora Scholarship di situ gitu. Dan itu prosesnya juga panjang. Jadi harus cari. Bahkan dulu kampus yang aku masukin itu belum Inggris. Nah, aku dulu pengen di Belanda. Yang aku masukin tuh kampus University of Amsterdam kayaknya waktu itu. Tapi karena IELTS-nya dia minta 7 di communication saat itu, ya udah pokoknya gue masukin aja dulu lah gitu kampusnya. Ternyata takdirnya di UK. Gitu, bertemu Anda. Kita bertemu ya. Oke, I see. Akhirnya ya udah 2017 kan ya. 2017 berangkat ke UK gitu ya. Strugglingnya 2016 itu cari beasiswa, cari kampus, kursus IELTS. Memang ya. Memang 2016 tuh tahun-tahun deg-degan sebenarnya. Oke. Tapi Nurul, gue pengen ini deh belajar juga dari Nurul ya, kayak gimana sih cara berdoanya Nurul tuh gimana sih? Wow, aku bukan tipikal yang solehah banget ya. Ya kita menjalankan ibadah wajib iya, sunnah iya juga, tapi yang enggak konsisten gitu. Kayak sunnah ya dikerjakan. Ya aku berdoanya ya setiap habis sholat 5 waktu pasti berdoa. Terus ya satu lagi, ridho orang tua bener. Aku mau ceritain satu lagi. Waktu aku mau kuliah, kenapa IELTS-ku nggak kena itu karena ibuku belum ridho kayak saat itu. Ibuku belum berani ngelepas ke luar negeri. Sampai aku retake IELTS, aku belum dapat kampus, itu mungkin perjalanan. Akhirnya setelah tag yang terakhir itu aku benar-benar izin minta doa beneran gitu. Terus diizinin dan ya alhamdulillah akhirnya lolos sampai berangkat gitu. Itu ya doa ibu, doa orang tua itu juga penting banget ya, selain doa kita sendiri. Dan doa orang-orang sekitar. Jadi aku kalau ketemu orang aku pasti bilang, doain ya, aku pengen kuliah di luar negeri, doain ya, doain. Itu kan manifest. Iya, kita nggak tahu doa mana yang akan diterima gitu, ijabah gitu. Doa mana yang akan diijabah gitu. Jadi ya kalau misalnya doa kita merasa lemah, doa kita mungkin nggak diterima gitu, mungkin dari doa-doa yang lain orang sekitar kita. Jadi ya kita harus tetap berbuat baik aja ke semua orang gitu. Orang kalau misalnya kita berbuat baik ya orang otomatis akan mendoakan kayak nanti semoga ini ya, semoga ini, semoga itu gitu ya sih gitu. Jadi ada kita saling transfer energi aja gitu. Benar. Main transfer energi positif gitu aja gitu. Jadi nggak sendirian doanya. Iya. Doanya minta dibantu orang rame-rame. Benar juga. Oke, nice. Oke, jadi itu ya doa doa orang tua penting banget ya. Selain berdoa kita berusaha sendiri gitu ya. Doa orang tua. Oke. Lalu akhirnya kenapa waktu itu akhirnya orang tua ridho melepas untuk pergi ke UK, kan jauh banget ya dari Indonesia ya. Iya, aku kasih reason lah gini, kayak ya aku pengen aku ini udah impian lama pengen kuliah nanti di sana, itu banyak teman, banyak mahasiswa dari Indonesia juga yang di sana. Terus aku juga karena keluarga tuh NU ya, NU kultural ya. NU kultural tuh kayak bener-bener NU. Nanti di sana juga ada orang-orang NU. Nah, dari situ dari kunci ya. Nanti ya ibadahnya juga akan tetap tetap dijalankan, dijaga, terus ya macam-macam. Terus ya itu akhirnya aku meyakinkan dengan seperti itu, dan itu setahun ya meyakinkan kayaknya. Setahun ya, dari tahun 2015 pokoknya itu prosesnya sampai 2016 sampai 2017 berangkat gitu sampai balik lagi. Dan sekarang ya alhamdulillah akhirnya
dari proses yang begitu panjang sampai sekarang ada beberapa kegiatan yang aku jalani yang ya mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang, itu buat orang tuaku sekarang ya alhamdulillah bangga gitu ya, yang ya setidaknya ada rasa apa ya, kelegaan, kebanggaan terhadap anak gitu ya. Iya. Jadi itu yang bikin aku juga ingin lebih bermanfaat lebih banyak gitu ke Oke. orang-orang gitu. Ini Wow. loh ibu Pak bukti dari kemarin kuliah ke luar negeri yang akhirnya sekarang bisa bermanfaat ke banyak orang gitu. Oke, nice. Oke, waktu sudah di UK nih, apa Mm-mm. yang dirasakan Nurul ketika ya menjalani kehidupan di sana Yep. gitu kan? Karena Mm. mungkin Nurul waktu itu kan dari kota kecil Dari gitu, kota kecil, Lamongan, dari pesantren, pesantren, terus akhirnya ngerantau ke ibu kota ngerantau ke ibu Jakarta, kota, ngerantau ngerantau lagi lagi ke luar ke negeri. luar negeri malah. Kayaknya nggak capek ngerantau gitu ya gue ya. Ngerantau Ngerantau terus, mulu ya. hidupnya ngerantau terus loh gitu. Yang pertama pasti shock culture, Shocker, oke. dimanapun itu pasti shock culture. Shock culture yang paling bingung adalah yang paling apa ya, susah itu bahasa pastinya, sama apa ya, cuaca ya. Cuaca Cuaca, di sana kan 4 musim ya, di sini bener. kan kita 2 musim aja, panas sama panas banget kan. Mhm, Jadi panas kalau banget. kalau di Sekarang UK lagi panas banget ya. iya panas cuaca dan suasana Heeh. sepertinya. Kalau di UK kan, Iya. kayak di UK itu kayaknya nggak ada panas-panasnya ya kita ya. Kayak kita keluar pasti pakai, coat atau Cold pakai ya. 2 layer lah Iya. minimal gitu. Waktu di situ mungkin, ini sih ya cuacanya karena ada 4 musim gitu. Hmm. Terus bahasa, eee, bahasa bahasa Inggris di UK itu kan benar-benar British, dan British itu, nggak semua orang paham. Oke, kita belajar IELTS emang British accent-nya, tapi kayak dari SD itu kita belajar, kalau belajar bahasa Inggris tuh inget ini nggak sih, notice nggak sih kita American Iya, bener, ya, heeh. kita American ya Iya. gitu dari sampai SMA pun sampai kuliah pun pakai American, baru yang IELTS tuh baru British gitu. Mhm. Waktu di sana ya itu, jadi kalau ada lecture, ada seminar, kalau di Inggris kan ada kuliah lecture itu ya kita juga harus feedback ke lecturernya, kemudian Iya. seminarnya itu yang bikin deg-degan ya kan, Mhm. kita diskusi, Diskusi. dan di situ itu aku tuh merasa menjadi representatif Indonesia. Kenapa tuh? Ya karena di kelas gue itu ini international students, Oh, satu-satunya orang Indonesia di gue situ? ada 2 orang Indonesia sebetulnya, Oke. dan gue merasa kalau misalnya gue nggak aktif discuss, gue nggak aktif ngomong, itu Iya. orang kayak ngelihat ini orang Indonesia Orang kok Indonesia, gini iya, ya gitu. iya, Jadi iya. kayak sebetulnya apa beban award di luar negeri itu juga Berat. membawa nama Iya, negara, bener. iya Iya, kan? bener. Berat kan? Bener banget. Jadi kalau misalnya mau ngomong mau di kelas nggak aktif itu, ya walaupun itu kita netting aja sih kayak OVT aja, kayaknya gini deh, kayaknya gini, tapi ya mau nggak mau kita tetap harus speak up kan, kita harus Yes. aktif terlibat diskusi di kelas seminar dan macam-macamnya gitu. Nah itu awal-awal aku susah mengungkapkan pendapat karena pakai bahasa Inggris Mhm. gitu, dan pun susah memahami ketika dosen menyampaikan ketika ada kelas lecture. Itu kan beberapa kelas digabung, terus dosen presentasi di depan. Nah, aku biasanya kalau enaknya di UK itu gini ya, perpusnya 24 jam. Terus setelah kelas lecture itu pasti ada record, Iya, ya kan? heeh. Nah, itu pasti malamnya aku ulangi recordnya. Oh, Mmm. tadi gini, tadi gini. Itu kan tinggal gimana kita pintar-pintar untuk mencari ini ya, mencari pengetahuan sendiri. Dan fun fact-nya adalah kehidupan gue di UK itu lebih banyak gue habisin di perpustakaan daripada di luar perpustakaan. Gitu. Karena gue ngerasa bahasa Inggris gue limit, bahasa Inggris gue nggak bagus-bagus amat. Yang kedua, akhirnya daya tangkap gue berkurang, jadi gue harus lebih rajin belajar Oke. gitu. Jadi kayak ke perpus itu lebih sering gue. Jadi kadang nginap, kadang balik jam 2 jam 3 Wow. gitu. Ya Mhm. untungnya untungnya flatku deket deket Dekat kampus ya? kampus gitu. Oke. Jadi
itu sih, dan sistem akademiknya sangat-sangat nyaman ya, sangat-sangat sangat mendorong mahasiswa buat bisa rajin belajar nggak sih kalau di sana? Iya. Kalau gue Gitu kayak amatin atmosfer. Nurul gitu ya, dari Mhm, tadi udah cerita untuk kayak lo tuh paham banget kayak mhm. really self aware gitu loh. Yes, You have yes, high self aware. Jadi kayak lo yes, lemahnya di mana, lo mhm, tahu cara untuk menuju ke situ tuh gimana yes, caranya? bener. Gimana caranya untuk kayak ngetahuin kita tuh tahu Journaling. journaling. Iya kan, Oke. nulis gitu. Emang dari SD aku suka nulis diary apapun lah itu. Jadi kan aku tuh nggak bisa kalau nggak dicatat. Aku tuh orangnya lupaan gitu. Hmm, Jadi apapun yang gue alami pasti gue catat. oke. Nah, itulah yang akhirnya membuat gue kayaknya gue kurangnya di sini, gue catat. Biar gue nggak lupa nih. Gue catat nih. Oh, ntar gue baca lagi, oh aku kurangnya di sini. Berarti apa yang perlu diperbaiki? Oh, ini nih aku catat. Oh, ini. Oh, ntar referensinya dari mana? Oh, ini aku catat. Gitu. Itu yang akhirnya bisa kita bisa sadar, bisa aware akan kekurangan dan kelebihan kita. Dan itu kayaknya nggak semua orang sadar itu, Iya. gitu. Dan ini memang harus di apa ya, harus diberitahukan kepada Gen Z dan Gen Alpha sekarang, Mhm, anak-anak adik-adik kita. iya. Itu harus sadar betul akan kekurangan dan kelebihannya agar kita bisa memperbaiki mana yang harus diperbaiki dan menghilangkan mana yang mungkin menjadi buruk di hidup di diri kita Dan itu yang gitu. lo lakuin, ketika ini ya di Y20 itu juga Di ya? Y20 Sebagai juga, co-chairman gitu ya? yes. Oke. Apa yang lo ini, yang apa namanya, kayak program-program yang, Mhm, apa namanya, lo lakuin waktu itu mhm, dan, mhm, sebenarnya apa sih masalah kayak mhm. anak-anak muda sekarang? Yes, oke. Waktu itu tahun 2022 Indonesia kan jadi tuan rumah G20 ya. Mhm. G20 itu kumpulan dari berbagai 20 negara plus 1 Uni Eropa lah. 20 negara untuk membahas hal-hal penting mengenai mengenai ekonomi, sustainability dan lain-lainnya. Dan salah satu engagement group dari G20 itu adalah Y20. Itu, dan kebetulan karena waktu itu aku juga masih menjabat sebagai ketua umum organisasi kepemudaan, yang akhirnya aku diangkat menjadi co-chair ya. Co-chair. Co-chair itu semacam salah satu ketua panitia lah, panitia penyelenggara di Y20 Indonesia di 2022 saat itu. Nah, ujung dari Y20 itu adalah menghasilkan suatu standing position atau suatu komunike. Kalau yang kita sebut ada dokumen yang dibahas seluruh anak muda yang dari negara-negara G20 itu untuk 20. membahas, dan itu kita undang ke Indonesia saat 2022. Yang kita bahas terkait ketenaga kerjaan pemuda, kemudian transformasi digital, Mhm. kemudian ada isu lingkungan, Oke. terus ada yang terakhir itu diversity and inclusion, itu kayak keberagaman gitu. Nah, itu yang kita bahas karena di 4 section ini kan anak-anak muda ini kayaknya memang harus di-boosting ininya, pengetahuannya Iya. dari ketenaga kerjaan yang, ya kalau kita bicara ketenaga kerjaan semua orang pastinya ingin bekerja. Nggak ada yang pengen jadi pengangguran gitu, Iya. karena kalau kita kan harus melanjutkan hidup gitu. Nah, ini kita bahas apa? Kita bahas terkait dengan potensi tenaga kerja di Indonesia anak muda ini seberapa banyak sih gitu, karena setiap kampus kan setiap tahun meluluskan sarjananya itu Iya. ribuan bahkan sampai jutaan gitu, dan lapangan kerja kan nggak semua ready gitu kan. Ya itu yang kita bahas gitu. Pekerjaan apa nih yang bisa bisa di afford anak-anak muda ini agar Mhm. bisa tetap bertahan gitu. Oke. Dalam situ juga ada nanti kewirausahaan, ada jaminan sosial dan lain sebagainya. Kita bahas di situ. Kemudian yang kedua ada transformasi digital. Transformasi digital tuh ya kita paham betul, apalagi pas Covid kemarin kita akhirnya aware kan Oh, iya. betapa pentingnya Iya. digital communication in everyday life gitu Mhm. kan. Kita berkomunikasi dengan digital, kemudian ketika kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung, Langsung. tatap langsung, kita akhirnya menggunakan digital, semuanya internet, online dan lain sebagainya. Itu penting banget karena di situ nggak hanya soal komunikasi, tapi soal ada bisnis, Mhm. ada kegiatan sosial, ada
pokoknya yang memudahkan pekerjaan manusia kan pada akhirnya. Kemudian ada IT dan lain sebagainya, itu panjang ya. Pokoknya bagaimana kita menggunakan digital itu untuk kehidupan dan juga untuk kebermanfaatan, mungkin secara ekonomi, secara Iya. sosial, budaya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada climate ya, lingkungan. Isu lingkungan kan itu Lingkungan. jadi isu banget kan Iya, sekarang nih, makin panas ya dunia gitu. global warming ya. Global warming di mana-mana. Kalau kita berbicara soal es di Antartika itu udah mencair, kemudian sekarang sekarang itu musimnya itu udah ini nggak sih, acak-acak nggak sih, Acak-acak kayak ya. yang harusnya kita udah musim hujan ini masih kemarau, Kemarau. masih ya gitu. Itu bagian dari climate change ya, yang akhirnya kita bahas juga di situ. Kemudian yang terakhir itu ada keberagaman. I Nah, see. keberagaman tuh kita di Indonesia itu menurutku kita diwariskan kebudayaan dan keberagaman antar umat beragama itu sangat toleransi gitu. Jadi itu memang harus kita rawat. Dan kemarin di Y20 kita tunjukkan bahwasanya Indonesia ini menjadi tuan rumah, ingin menunjukkan bahwasanya Indonesia itu bisa hidup harmoni dengan berbagai macam agama yang dianutnya di dalamnya gitu. Kayak kemarin ada paus juga kan ke Iya, sini, pas datang. dan itu juga menunjukkan toleransi orang Toleransi. Indonesia sangat tinggi gitu. Jadi kita menghargai apa yang sudah menjadi keyakinannya, kita juga menghargai ya, pokoknya kita berusaha untuk bersama-sama lah untuk kerukunan. Iya. Untuk dan ini tidak hanya di dalam agama ya, karena diversity itu kan di kita kok ada suku banyak, ada pulau-pulau bahasa, ada ya kita semua intinya adalah saudara gitu Iya. kan. Apapun agamamu, apapun sukumu, apapun bahasamu, ya kita satu saudara, Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Nah, itu yang Iya, ingin kita tunjukkan waktu betul. di Y20 gitu. Mhm. Dan itu berhasil gitu. Orang-orang kayak melihat, oh Indonesia bagus ya gitu, Oke. dengan nilai-nilai luhurnya Mhm. yang diwarisi dari Dari berbagai dari macam berbagai macam keberagaman, keberagaman dan banyak lain-lain. agama dan sebagainya gitu ya. Ya, itu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kemarin ya benar-benar waktu momen imam besar Masjid Yes, Istiqlal waktu ya Prof. mencium paus dan Nasaruddin. paus mencium tangan Mm, imam besar Masjid mm, Istiqlal itu benar-benar wah, itu benar-benar nunjukin betul. ini ya, toleransi Toleransi. beragama gitu. Iya, iya, Oke, iya. tapi kalau Nurul lihat gitu ya, mungkin yang digaungin pemerintah untuk Mm, saling menghargai ya, toleransi. ya, ya. Tapi kayak masih aja banyak orang Betul. yang tidak toleran, Intoleran. intoleran. Iya. Bahkan gue kan ngelihat Mm, acara live di YouTube itu ya untuk yes, yang paus yes. kunjungan kemana-kemana, Mm, itu banyak juga yang komen, mm, hate mm. comments gitu terkait hal itu gitu. Iya. Menurut Nurul gimana tuh? Ya itu sebetulnya pilihan gitu. Cuma kalau misalnya di Nahdlatul Ulama kan kita asasnya adalah moderat. Islam yang moderat Oke. gitu. Artinya kita menghargai keyakinan seseorang gitu. Kita tidak memaksakan keyakinan seseorang. Tapi kalau dalam Islam juga kan waktu itu ada call juga bahwasanya ya Islam akan terpecah jadi beberapa bagian gitu. Iya. Ada yang moderat, ada yang ekstrim gitu, ada yang radikal bahkan gitu. Ya mungkin yang head comment itu bagian dari ekstrim dan radikal. Radikal. Yang intinya yang mungkin tidak menghargai keyakinan orang lain, yang hanya meyakini keyakinannya aja gitu. Itu kan juga bagian dari yang bisa memecah belah bangsa gitu. Jadi intinya kita sebagai warga negara yang baik harusnya tetap moderat. Apapun agama yang dianut tentunya ya harus kita harus saling toleransi gitu. Bagaimanapun itu. Yang penting tidak merugikan. Asasnya kayak gitu kan. Asasnya yang penting tidak Iya, iya. merugikan gitu. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya itu udah ada dalam Al-Qur'an juga udah ada gitu. Iya, iya, Jadi iya. ya harusnya kita tetap mewarisi budaya dan juga warisan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, yang kita hidup dengan berbagai macam suku, budaya, bahasa, bahkan agama, tapi kita tetap rukun gitu. Kita tetap diterima ketika kita kunjungan ke beberapa macam daerah di Indonesia Iya, gitu. iya. Itu yang paling penting gitu. Oke. Karena kalau udah mulai mudah terpecah-pecah, ya nanti bangsa kita bagaimana gitu. Iya, iya, iya.
Iya, bahkan apa ya, memang kayak salah satunya NU juga gitu kan, Mhm, memang banyak juga kayak beredar kayak misalnya ini kan mhm, juga, banyak perpecahan juga gitu ya. Gak mmm. cuma di NU pasti kan, Iya, karena tapi di lain masing-masing juga. kepala ada Ya, karena setiap orang pasti punya punya banyak opininya gitu opini, kan, gitu. pikiran gitu Iya iya masing-masing iya, gitu. oke oke. Tapi kalau Nurul ngelihat kayak sekarang fenomena yang lagi hot terjadi kan soal Oh, politik gitu ya. wow, politik. Gimana sih kayak, generasi Mhm muda itu mhm, bisa berpartisipasi lebih bener, baik nih di oke. kancah politik Indonesia? Yes, ini sih, yang penting generasi muda itu jangan apatis gitu. Jadi kita harus benar-benar melek politik. Melek politik artinya, kita tahu proses yang terjadi di negara kita gitu. Ada beberapa, eee, banyak yang terjadi kan, Iya, ini banyak banget. update-update Heeh, gitu yang banyak akhirnya banget. kemarin banyak, masyarakat lebih aware, lebih watch, lebih memahami, bahkan ada yang kayak, apa, memperhatikan betul keputusan-keputusan yang diambil oleh negara kita. Ya, sebetulnya makin ke sini kayaknya masyarakat Indonesia lebih aware ya soal politik. Politik ya? Anak-anak mudanya khususnya juga, lebih aware kepada politik. Buktinya kemarin ada beberapa macam, mungkin ada beberapa keputusan yang mungkin, mahasiswa dan Iya, anak-anak mudanya itu terlibat sempat terlibat iya, terlibat heeh. banyak yang akhirnya, terjadilah, demo dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya pun bisa anak muda terjun ke dunia politik itu juga boleh banget gitu. Karena untuk untuk Sebagai negara demokrasi kan Indonesia juga sebagai penting banget tuh negara kalau iya, demokrasi dan orang, yang pemangku kebijakan pengambil keputusan itu kan yang ada di dunia politik juga gitu. Jadi anak muda juga harus tampil di situ. Anak mmm, muda mungkin bisa jadi bagian dari pengambil kebijakan dan keputusan yang tentunya, membawa aspirasi-aspirasi anak-anak muda. iya, Gitu. Jadi oke. kayaknya sekarang anak muda lebih ini ya, lebih aware kepada Mhm, dunia politik ya. mhm, lebih Kalau aware. misalnya setiap hari kita lihat Twitter, itu every trending-nya Anak-anak pasti muda politik soal gitu ya, politik ya. heeh, dan itu dari Gen Z gitu-gitu ya? Gen Z itu udah lebih aware, tapi emang harus, difahamkan gitu. Jadi jangan sampai jadi, taklid buta. Taklid buta tuh akhirnya Gimana yang tuh? jadi, simpatisan suatu, komunitas yang akhirnya menjelekkan komunitas yang lainnya dan Oke. lain-lain gitu. Memang mungkin harus ada juga pendidikan politik ya untuk anak-anak muda, Gen Z, Gen millennials, Gen Alpha bahkan sekarang Mhm, yang masih anak-anak SMA iya iya. gitu. Itu juga penting gitu untuk pendidikan politik gitu. Oke oke. Tapi kalau peran perempuan sendiri nih Nurul ya, Mhm Nurul kan mhm. aktif di organisasi Betul. nasional, Mhm. internasional gitu, tapi Nurul ngelihat gimana sih soal, keterlibatan perempuan nih, Iya mayoritas ya di iya iya Indonesia iya. ini gimana? Mhm. Keterlibatannya kalau misalnya kita compare ke zaman dahulu mungkin, sudah lebih baik Oke. gitu. Tapi pasti ada aja batasan-batasan yang dialami oleh perempuan ini gitu, Mmm, di mana mungkin dalam suatu aktivitas atau dalam suatu yang dia kerjakan itu mostly laki-laki semua gitu. Maksudnya mmm, perempuan itu porsinya masih sangat sedikit iya, gitu. Jadi itu menjadi batasan juga yang misalnya dalam, di mana pun dunia pendidikan, dunia, politik itu kayaknya peran perempuan masih masih didominasi oleh laki-laki. Kayak misalnya di dunia pendidikan misalnya rektor-rektor itu masih kebanyakan laki-laki loh, gitu. iya Di iya. mana kayak rektor perempuan itu masih sedikit gitu. Sedikit ya? Kayak pimpinan-pimpinan yang perempuan itu juga masih sedikit. Nah ini yang akhirnya menjadi, batasan, perempuan untuk bisa lebih ekspresif atau, iya kalau misalnya di lingkungannya, laki-laki ini bisa kalau misalnya, "Oh ini pintar nih, ini bisa dijadikan pemimpin," tapi kan kebanyakan juga, mungkin belum siap untuk digantikan gitu ya. Ini mungkin, agak lebih ke ini ya, ke feminis ya aku. Cuma emang Oke. emang, emang kalau misalnya kita gini, kalau perempuan punya, akses lebih, terus dia bisa tahu bisa aktualisasikan dirinya, terus bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih dalam organisasi atau, suatu aktivitas yang ada di dalamnya, itu why not kalau kita bisa menjadi pemimpin gitu. Ini bukan bicara aku pernah menjadi pemimpin ya, tapi kayak ya perempuan itu emang harus ambil tempat yang
mungkin bisa dia akses gitu. Oke. Dan kalau bisa ya jangan dibatesin dengan dengan gender stereotype yang mungkin perempuan lebih kayak banyak bapernya atau lebih sering pakai hati. Tapi basically kita punya kesempatan yang sama untuk meraih atau untuk menjadi suatu pimpinan atau bisa memutuskan suatu kebijakan dalam ruang-ruang yang lebih besar. Tentunya itu itu harus didorong gitu. Harusnya sih perempuannya lebih berani lagi ya. Berani. Walaupun sekarang memang budaya patriarki itu masih kental banget di Masih Indonesia. kental gitu. Itu bukan di Indonesia aja, di Asia Di bahkan. Asia bahkan ya. Kental banget gitu. Oke. Stereotype tadi, gender stereotype yang bikin mungkin Gender at some point stereotype. kadang aku sendiri tuh ngerasa kayak kayak aku kalau mau keluar dari ini, kalau mau break the the Limit. rules, the limit, break the limit itu kayak kadang masih OVT aja, masih overthinking aja. Nanti gimana ya, tapi memang harus benar-benar diterobos sih menurutku. Kalau misalnya kita punya potensi yang baik, kenapa enggak gitu kan. Oke, benar harus melangkah dulu ya gitu ya. Oke, mungkin pesan nih dari Nurul ya untuk generasi muda, mungkin untuk perempuan juga gitu ya, untuk bisa berani melangkah seperti Nurul gitu ya. Yang awalnya tadi udah cerita banyak ya, dari awalnya minder, malu dan sebagainya, dan akhirnya bisa sampai di titik ini. Apa nih pesan Nurul? Pesannya ya pokoknya intinya berani. Ya, berani ambil kesempatan, berani ambil resiko apapun itu, terus buktikan pada diri sendiri. Sebetulnya yang paling penting adalah membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu bisa melewati ini atau kamu bisa menjadi ini. Baru kalau misalnya sudah menjadi ini, orang akan melihat kan. Maksudnya kayak sebetulnya kita nggak perlu membuktikan ke siapapun sebetulnya. Buktiin pada diri sendiri aja dulu gitu kan, agar bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi gitu. Dan pada intinya sekarang ini kesempatan udah banyak banget, baik anak muda, perempuan itu memiliki kesempatan yang banyak di berbagai macam lingkungan ya. Tinggal bagaimana kita mau ambil kesempatan itu atau tidak gitu. Kita mau berani berani break the limit atau enggak gitu. Nah, salah satu untuk berani itu adalah gini, kita harus tahu apa yang akan kita lakukan. Terus kita harus paham, pengetahuan kita harus luas sebetulnya gitu. Ini aku penting banget, anak muda itu tolong baca buku atau cari informasi, cari literasi itu untuk memperkaya ini pengetahuan aja. Apapun itu harus baca gitu. Karena kalau misalnya kita nggak baca ya kayak loose aja gitu, kayak nggak ada, nggak bisa berpikir. Iya, karena dunia juga semakin dinamis, semakin cepat gitu ya. Semakin cepat, dunia semakin kita harus catch up. dinamis. Kita harus catch up, harus beradaptasi. Tapi yang paling penting adalah jangan mudah percaya pada informasi-informasi yang belum jelas. Hoax ya? Iya, bisa hoax, bisa informasi yang partial, bisa informasi yang itu belum selesai gitu ya. Ini udah percaya duluan, padahal ada plot twist di belakangnya. Betul, jadi harus membaca utuh lah ya. Jadi membaca utuh itu. Makanya aku selalu sampaikan pada pada mahasiswa, pada teman-teman yang mungkin kalau kita diskusi ada diskusi itu, aku selalu sampaikan baca buku, baca referensi, nggak harus buku offline, baca buku dimanapun, ada e-book sekarang di mana-mana, atau enggak ikut-ikut seminar kayak gitu, ngelihat podcast kayak gini, melangkah ini kan juga bagus juga kan. Thank you. Gitu, ikut lihat podcast gitu, karena kalau nggak sekarang kita upgrade diri kita ya kapan lagi gitu. Pokoknya yang paling penting adalah mengupgrade diri, karena masing-masing kita harus punya keunikan. Iya, keunikan artinya keunikan itu apa yang sudah kita konsistenin gitu. Kita konsisten di dunia ini, ya udah itu aja, terus konsisten. Jadi orang akan mencari-cari kalau kayak gitu. Oh, ini bidang ini kayaknya ini deh gitu. Jadi kayak
ya jangan takut Jangan takut untuk memulai. memulai, Mulai untuk aja dulu ya. melangkah ya. Pokoknya mulai aja dulu. Oke. Gitu. Thank you banget Nurul ya Yes. sharingnya. Ini luar biasa banget ceritanya. Itu benar-benar menginspirasi. Aku pun juga belajar dari Nurul gitu ya. Thank you banget dan semoga sukses ke Amin, depannya, amin, semakin amin. sukses. Thank you. Dan ya kalau tadi ya pesan Nurul ya, jangan lupa untuk terus mengupgrade diri. Jangan ragu-ragu untuk melangkah. Jadi kamu harus mulai aja dulu. Betul. Oke, thank you banget ya Nurul.